Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Salom Amelia, mahasiswa IAIN Metro dari Tadlis Matematika kelas B angkatan 23 semester 3. Di sini saya ingin menerangkan sedikit materi kalkulus tentang antiturunan atau integral tak tentu. Nah, di sini 5.1, jika saya mengenakan sepatu saya dapat melepasnya lagi. Kita anggap aja seperti itu di dalam kegiatan sehari-hari. Dan lagi operasi yang kedua, menghapuskan yang pertama, mengembalikan sepatu pada posisi yang semula. Kita katakan dua operasi tersebut adalah operasi balikan atau inverse. Nah, matematika mempunyai banyak pasangan operasi balikan: penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar, serta penarikan logaritma dan penghitungan logaritma. Nah, kita mengkaji pendiferensialan atau penurunan, atau sebaliknya disebut anti pendiferensialan atau anti turunan. Nah, dalam kalkulus anti turunan atau integral tak tentu itu apa sih? Nah, dalam kalkulus, integral tak tentu atau biasa disebut anti turunan adalah suatu operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Biasanya juga fungsi ini belum memiliki nilai pasti, sehingga cara pengintegralannya yang menghasilkan fungsi tak tentu ini biasa kita sebut integral tak tentu. Nah, jadi itu pengertian anti turunan atau integral tak tentu dalam kalkulus. Nah, di sini yang kedua ada definisi. Kita sebut f suatu anti turunan dari f pada selang I jika df sama dengan f pada I, yakni jika f inverse x sama dengan fungsi sama dengan fx. Untuk semua x dalam I, jika x suatu titik ujung dari I, f inverse x hanya perlu berupa turunan satu sisi. Kita telah menggunakan istilah suatu anti turunan ketimbang anti turunan dalam definisi kita. Kenapa demikian? Nah, sini kita akan mengetahuinya ya. Untuk contoh yang pertama, carilah suatu anti turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 pada titik minus tahingga dan tahingga. Penyelesaiannya, kita mencari suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua x-nya itu bilangan real. Dari pengalaman kita dapat pendiferensialan, kita mengetahui bahwa fx sama dengan x pangkat 4 adalah suatu fungsi yang demikian. Nah, pemikiran sejenak akan mengemukakan penyelesaian lain untuk contoh 1. Nah, fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 6 juga memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Ini juga adalah suatu anti turunan dari fx 4x pangkat 3. Karena kan kenapa tadi kan fungsinya kan fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, jika kita turunkan jadi x pangkat 4 plus 6. Itu bisa juga karena tak tentu ya. Dan semisal kita konstantanya kita tidak tahu, jadi kita bisa tuliskan x pangkat 4 plus c begitu. Nah, di sini juga ada pada kenyataannya fx sama dengan x4 pangkat plus c. Nah, sama konstantanya. Dengan c konstanta sembarang adalah suatu anti turunan dari 4x pangkat 3 pada minus tahingga. Lihat gambar 1. Nah, di situ ada grafiknya. Boleh dicek di GeoGebra fungsi-fungsi fx-nya.
itu makanya dia selalu naik. Anggap saja integral tak tentu ini seperti tangga yang kita akan menuju ke atas gitu. Dia selalu naik tuh. Naik gitu. Nah, sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah setiap antiturunan fx sama dengan 4x pangkat 3 berbentuk fx sama dengan x pangkat 4 plus c? Jawabannya adalah ya. Ini menurut teorema 4.8.b yang mengatakan bahwa dua fungsi dengan turunan sama hanya berbeda dalam konstanta. Turunannya sama, hanya konstantanya yang itu tak tentu gitu. Jadi bisa didefinisikan yang tak tentu itu konstantanya. Jadi integral tak tentu gitu. Nah, kesimpulan kita adalah jika suatu fungsi f mempunyai suatu antiturunan, ia akan mempunyai keseluruhan famili, dan setiap anggota dari famili ini dapat diperoleh dari salah satu di antara mereka dengan jalan menambahkan suatu konstanta yang cocok. Famili fungsi ini kita namakan antiturunan, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut, di sini ada contoh 2, yaitu carilah antiturunan umum dari fx sama dengan x pangkat 2 pada minus tahingga, tahingga. Sini ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tidak akan berhasil karena turunannya adalah 3x pangkat 2. Ya, itu turunannya. Tetapi itu menyarankan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 yang memenuhi f aksen x sama dengan 1/3 dikali 3 x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Karenanya antiturunan umumnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Ya. Jadi umumnya itu ada konstanta yang tak tentu gitu. Bisa 6, bisa 7, bisa 10, bisa berapapun itu, jadi tak tentu. Jadi kita anggap saja konstantanya itu kita tulis plus c gitu. Nah, notasi untuk antiturunan karena kita memakai lambang dx untuk operasi menentukan suatu turunan. Adalah wajar untuk memakai ax untuk operasi pencarian antiturunan. Nah, jadi ax dalam kurung x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Ini adalah notasi yang digunakan oleh beberapa penulis dan memang dipakai dalam buku ini pada terbitan-terbitan yang sebelumnya. Tetapi notasi Leibniz ini semua makin lama semakin populer karena kita memilih untuk mengikutinya ketimbang ax. Leibniz memakai lambang integral sampai dengan dx, ia menuliskannya. Nah, kita di sini sudah memasuki lambang-lambang integral ya. Jadi misalnya integral x pangkat 2 dx sama dengan, ini sama seperti tadi, x pangkat 2 itu fx. Fungsi x-nya kita substitusikan di dalam integral dan ditambahin dx gitu. Jadi integral x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Dan ada contoh yang kedua, integral 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 plus c. Gitu. Kenapa yang pertama bisa 1/3? Karena cara menurunkannya itu 1/3 dan 4x Lanjut, Leibniz mempunyai alasan untuk pemakaian memanjang S, integral, dan juga untuk dx, tetapi alasan ini belum masuk akal sampai nanti. Untuk saat ini cukup bayangkan integral dx sebagaimana menunjukkan antiturunan terhadap x, sama seperti halnya dx, menunjukkan turunan terhadap x. Perhatikan bahwa dx, integral fx, dx sama dengan fx. Nah, ini yang aku omongin tadi yang substitusiin.
fx-nya ke integral. Di sini ada teorema aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral X pangkat R dx sama dengan, kan ini integral ya, jadi naik. Nah, sama dengan X, R-nya ditambah 1 per R plus 1. Jadi pangkat ditambahkan dan diberi per-nya itu diambil dari pangkatnya, yaitu R ditambah 1. Nah, sini plus C. Nah, kita buktikan untuk mengembangkan suatu hasil. Nah, integral fx dx sama dengan fx plus c. Lanjut, kita membuat dua komentar mengenai teorema A. Pertama, dimaksudkan untuk mencakup kasus R sama dengan 0. Integral 1 dx sama dengan x plus c. Jadi kan integral 1 kan x plus c. Nah, semisal turunan x itu kan 1. Nah, gitu anggap aja kayak gitu kan. Integral itu naik, turunan itu turun. Gitu anggap aja integral naik tangga, turunan turun tangga. Nah, lanjut kedua, karena silang I tidak dirinci, maka kesimpulan sahih untuk sebarang selang pada mana X pangkat R terdefinisi. Secara khusus, kita harus mengecualikan selangnya mengandung titik asal jika R kurang dari 0. Pengertian yang berupa berlaku dalam hal-hal berikutnya. Di sini ada contoh ya. Cari antiturunan yang umum dari fx sama dengan x pangkat 4/3. Nah, sini penyelesaiannya fx-nya itu disubstitusikan ke dalam integral gitu. Jadi integral x pangkat 4/3 dx, jangan lupa setelah disubstitusikan ke integral itu ada dx-nya sama dengan pangkatnya ditambahkan 1, jadi x pangkat 7 per R per, nah itu pangkatnya ditambahkan 1 juga, jadi pernya 7/3 plus C. Nah, baru sama dengan 3/7x pangkat 7/3 plus C. Perhatikan bahwa untuk anti penurunan suatu pangkat dari X, kita perbesar pangkatnya dengan 1. Jadi membaginya dengan pangkat yang baru. Nah, begitu. Di sini ada teorema B, integral sin X dx sama dengan min cos X plus J, dan integral cos X dx sama dengan sin X plus J. Di sini ada integral dari sin dan integral dari cos. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.